Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelma Firo, nomor absen 32. Saya mau bertanya, di dalam upacara Magedong-gedong terdapat upacara siraman dan mandi bunga 9 rupa. Nah, bunga yang dimaksud adalah bunga apa saja? Apakah ada ketentuannya atau tidak? Kalau ada, bagaimana kalau tidak mendapat satu dari 9 rupa bunga tersebut? Apakah berpengaruh atau tidak? Terima kasih. F4, Bu. Ya, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Saya Diva, presensi 52. Ya. Tadi kan ada proses pelarungan nasi. Nah, dalam proses itu apa saja jenis makanan yang harus dilarungkan dan apa makna simbolik kegiatan tersebut? Terima kasih. Silakan lanjut. Izin bertanya, saya Ana Marsuti, presensi 30. Pada slide 5, dijelaskan tujuannya. Salah satunya menguatkan bayi dan ibu saat melahirkan. Tujuan tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah yang mana? Terima kasih. Masih ada yang mau tanya? Kepada kelompok 1? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, monggo dipersilahkan untuk kelompok 1 menjawab yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva, absen 55 akan menjawab pertanyaan dari Evita. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Mabiakala dan Payascita? Jawabannya, Mabiakala bagi umat Hindu berarti menghilangkan segala mara bahaya, dan Payascita bagi umat Hindu artinya yaitu menebus segala dosa-dosa. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Farida absen 9 akan menjawab pertanyaan dari Hani. Menurut kalian, tradisi magedog-gedongan dari Bali tersebut apakah ada dampak buruk bagi sang ibu dan bayi dalam kandungannya? Kalau ada, akibatnya apa? Dan kalau ada, penyuluhan atau edukasi seperti apa yang bisa kita berikan pada mereka? Nah, jika dilihat dari upacara ini, salah satu acaranya yaitu dengan siraman. Nah, siraman dengan 9 bunga. Kan ibu hamilnya dimandikan. Kalau semisal pas acara itu ibu hamilnya pada saat itu pas lagi morning sick, pastinya juga berpengaruh pada kehamilan. Nah, pada kehamilan atau bisa terjadi hipotermia pada bayi juga, pada janin. Nah, yang bisa kita sarankan bagi keluarga dan ibu hamilnya adalah sebelum melaksanakan upacara itu, sebaiknya memeriksakan kondisi ibu dan janinnya, sehingga bisa ditentukan di mana waktu yang tepat guna melaksanakan upacara tersebut, sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke, ini bayi, ibunya umur berapa ya kehamilannya? 6 bulan, Ibu. 6 bulan ya. Nah, kalau pada 6 bulan itu kan tadi disebutkan ada morning sick ya. Mungkin lebih saya tepatkan lagi morning sickness. Jadi bukan morning sick tapi morning sickness. Kalau morning sickness itu biasanya muncul itu pada trimester pertama. Di 3 bulan pertama, walaupun memang ada beberapa ibu hamil yang morning sickness-nya itu memanjang, artinya lebih dari 3 bulan. Jadi, itu yang pertama yang perlu saya luruskan. Kemudian, kalau betul ya, tadi kan ada acara siraman ya, tadi saya lihat. Siramannya itu kan, kalau di acaranya sih pagi ya, kalau pagi sih mungkin nggak terlalu masalah. Yang perlu diluruskan adalah yang hipotermi itu bukan bayinya. Hipotermi apa hipotermi? Kalau hipotermi itu apa maksudnya? Menurun. Kenapa? Keadaan di mana suhu tubuhnya menjadi rendah, sangat rendah. Oh, jadi turun ya suhu badannya ya. Jadi yang hipotermi itu bukan janinnya ya, hipotermi itu ibunya ya. Ya, itu ya Iya, yang perlu saya ibunya luruskan. yang hipotermia. Iya, oke. Ya, silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Ivana. Pertanyaannya tadi, jika ibu hamil masuk angin dan menggigil akan berdampak buruk pada janin. Nah, dampak apa yang terjadi pada janin tersebut? Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya janin itu kesehatannya masih bergantung pada ibunya. Kalau misalnya dari upacara itu berdampak buruk bagi ibunya seperti yang tadi dijelaskan, bisa hipotermia dan lain-lain, pastinya akan berpengaruh kepada kondisi bayi tersebut karena kesehatan bayi itu masih bergantung pada kesehatan ibunya. Jadi nanti kesehatan bayi bisa semakin menurun. Karena tumor, Begitu. Terima kasih. karena kanker. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. And I lose control.
Hanifah nomor absen berapa ya? 27, Ibu. Silakan dilanjut. Ya, Saya mau jawab dari pertanyaan Diva. Saya Salma Adiningrum absen 2. Saya mau menjawab pertanyaan dari Diva. Jenis makanan pada larungan nasi, pada upacara magendong-gendong, dan apa saja simbolnya. Yaitu, yang pertama ada alat kulit sayur di bawah memakai sidi atau ayakan di atas kulit peras pandan. Selanjutnya nasi dibungkus daun. Panek merah ditusuk di atasnya, bawang tabia dialasi kau, telur ayam, base tulak atau base 5 lembar digulung bolak-balik, 1 lembar dililit berfungsi sebagai kemben atau kain. Kala sepet, yaitu tiing atau bambu, disepak kurang lebih 6 cm di dalamnya diisi sambuk. Selanjutnya, butangga menak, tangga tuun, dan lilit linting atau lilit lengkung dibuat dari janur. Selanjutnya, padma atau berupa sampian. Sidi, tempat sebagai alat tanding, sidi dibuat berlubang-lubang, mengandung makna agar kala dapat disaring atau hal yang kotor dan hal yang dianggap bersih dapat dipisahkan. Kekep atau tutup kukusan. Simbolnya Dewa Brahma yang mengandung makna semoga yang reget, kotor, atau leteh tidak baik secara niskala dapat dimusnahkan oleh api sebagai simbol Brahma. Pembersihan. Lalu 1 ceper berisi isu-isu diisi bawang merah, uang, kepeng, pis bolong. Comblong berisi air dan penyeneng. Untuk pembersihan dan mohon kepada Ida Sang, tujuannya yaitu untuk pembersihan dan mohon kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kala baik yang datang di dalam diri atau buana alit maupun pengaruh luar di buana agung dapat ditolak atau ditangkal. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Adelia, absen 54, akan menjawab pertanyaan dari Kunti. Pertanyaannya, pada upacara inti disampaikan menggunakan ikan. Apakah ada ketentuan ikan apa yang dipakai lalu bagaimana pengaruh pada kesehatan? Jawabannya ada ikan nyalian, ikan lele, dan belut atau ikan lindung. Pengaruhnya tidak ada pengaruh buruknya karena ikan hanya dibawa oleh sang ibu hamil. Terima kasih. Bawa aja, nggak dimakan. Tidak ada pengaruh dampak buruknya. Nggak dimakan sama ibunya. Tidak, Bu. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanul, yaitu di dalam upacara magedong-gedongan terdapat upacara siraman dan mandi dan rupa. Bunga yang dimaksud adalah bunga apa saja
ada ketentuannya. Jika ada, benar kalau tidak mendapatkan bunga tersebut. Jadi jawabannya 9 macam bunga tersebut yaitu kamboja, kacar air, gunitir, kembang seribu, bunga kenanga, dan pandan, cempaka, sirih, dan pohon dadap. Jadi kalau buat pertanyaan yang apabila tidak ditemukan itu tidak mungkin dikenakan dalam tradisi Bali, bunga-bunga sudah ditentukan untuk upacara adatnya masing-masing. Begitu Ibu, terima kasih. Ya. Lanjut, masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sinta Anjani mana fotonya? Videonya di-onin dong. Yang belum di-on, tolong di-on, saya mau lihat. Sinta, Erin, Wahyu. Lanjut, masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum dijawab? Wahyu, mana Wahyu? Wahyu Dewi ada? Sudah, pertanyaannya sudah selesai? Kelompok? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab belum? Masih ada yang belum, Ibu, masih dicari jawabannya. Oke. Sambil saya absen nih ya. Risa Dea belum ada ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Nggak bisa dimarahin nanti. Ibu, Bu. Milatin Nafila. Hadir, Bu. Hadir. Kemarin gimana kemarin? Di tas dompet itu loh. Apa pertanyaannya yang belum terjawab? Pertanyaan dari Yulianita, Bu. Apakah Ya. salah satu tujuan dari magedong-gedongan yaitu menguatkan bayi agar tidak terjadi abortus? Apakah dapat dijelaskan secara ilmiah? Nah, kalau ini kan konten ya, konten dari acara itu. Nah, kira-kira kalau menurut kelompok, bisa dijelaskan secara ilmiah nggak kalau kegiatan itu bisa menguatkan menguatkan kehamilan nih ya? Kira-kira bisa nggak? Kalau menurut saya, kalau secara ilmiah bingung sih, Bu. Tapi kalau secara keagamaan kayak gitu kan, kayak dikasih doa kayak gitu mungkin bisa menguatkan janinnya. Tapi kalau secara ilmiah masih bingung juga, Bu. Nah, itu sudah jawaban. Jadi, yang namanya menjawab pertanyaan itu ya, kalau misalnya kita kalau secara ilmiah mungkin kita tidak bisa menjelaskan, tapi kalau secara psikologi ya itu ya. Pertama, kalau kita lihat dari acara itu, kalau melihat psikologi ibunya, mesti kan senang ya, banyak yang mendoakan, kemudian banyak keluarga yang hadir, mestinya kan banyak ya, saudara-saudaranya kumpul semua, keluarga kumpul semua, itu merupakan support mental buat ibu, dukungan buat ibu, motivasi buat ibu, sehingga yang pertama ibunya pasti lebih tenang dalam menjalani kehamilan. Yang kedua, berarti kehamilan ini sangat dinanti-nanti atau diharapkan oleh seluruh keluarga. Nah, itu adalah bentuk support mental, dukungan dari keluarga dan sanak saudaranya, saudara-saudara semuanya. Kalau misalnya kita lihat dari ilmiahnya, memang tidak secara langsung bisa
dijelaskan. Tapi dengan adanya motivasi, dengan adanya dukungan, otomatis itu akan membuat ibu lebih nyaman, lebih bersemangat, lebih bisa menerima kehamilannya. Walaupun tadi dikatakan ada kalau kehamilan trimester 1, trimester 2 itu sudah mulai ada perubahan fisik, sudah mulai perutnya membesar, payudaranya membesar, mungkin pahanya juga udah mulai besar karena adanya kenaikan berat badan. Biasanya ibu kan sudah mulai merasa ada rasa ketidakpercayaan diri. Itu trimester 2, trimester 2, 3 itu sudah mulai seperti itu. Nah, dengan adanya acara ini diharapkan ibu muncul rasa percaya dirinya. Nah, kalau ibu muncul rasa percaya diri, senang, bangga dengan kehamilannya, merasa tenang dengan kehamilannya, nah itu yang akan membuat proses perawatan kehamilan juga akan lebih bagus. Pasti ibu nanti akan lebih senang makannya, lebih semangat. Kemudian nanti kalau diajak periksa juga pasti mau. Nah itu kalau secara ilmiah memang tidak bisa dikaitkan secara langsung, tapi itu adalah bentuk penjelasan yang masuk akal dari kegiatan magedong-gedongan ini. Karena ini kaitannya dengan fisiologi, psikologi ibu, sosial budaya, penerimaan kehamilan terhadap keluarga, itu yang lebih penting. Kan beda ya kalau misalnya kehamilan tidak diinginkan, misalnya remaja yang hamil di luar nikah, otomatis akan berbeda dengan ibu yang sudah sekian lama menikah, kemudian baru hamil, itu pasti akan berbeda. Dari penerimaannya, penerimaan diri sendiri, penerimaan keluarga, terus perawatan kehamilan pasti akan berbeda. Nah itu yang membuat kedepannya itu akan lebih bagus kalau misalnya diadakan acara seperti ini. Jadi lebih ke arah psikologi, dukungan, support. Itu ya, saya bantu jawab ya. Terus ada pertanyaan lain yang belum terjawab? Biar bisa satu kelompok lagi sebelum kita mau ikut itu International Conference. Masih ada pertanyaan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai saya tutup ya biar cepat. Untuk kelompok 1 saya cukupkan diskusinya. Nanti PPT-nya tolong dikirim ke saya ya sebagai bukti penilaian. Sekarang lanjut ke kelompok kedua, silakan. 30 menit selesai ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap belum? Sudah, Ibu. Lagi mencoba share screen. Oh iya.
and I lose control. I need your love. I need your love. Ha, 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 ha. I need your love. Need your love. Ini tentang apa ya? Kehamilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili kelompok 2 dengan anggota Ivana Ayudi Oktarike, Esther Wulan Nur, Anissa Hayu Pramesti, Cynthia Dwi Lestari, Ana Marsuti, Wahyu Dewi Pertiwi, Adinda Azahwa, Rafa Safalina, dan Erin Desiana. Kelompok kami akan membahas tentang adat kebiasaan masyarakat Sulawesi yang berkaitan dengan kebidanan. 1. Upacara 7 bulan kehamilan. Dalam bahasa Bugis Bone disebut mapasili, yang artinya memandikan. Makna upacara ini adalah untuk tolak bala atau menghindari dari malapetaka atau bencana, menjauhkan dari roh-roh jahat sehingga segala kesialan hilang dan senyap. Calon ibu yang hamil 7 bulan dari pasangan muda ini harus melewati sebuah anyaman bambu yang disebut savana yang terdiri dari 7 anak tangga, memberi makna agar rezeki anak yang dilahirkan bisa naik terus sehingga langkah kaki menaiki tangga. Iring-iringan pasangan muda atau suami istri dalam pakaian adat Bugis menuju sebuah rumah-rumahan yang terbuat dari bambu dengan hiasan bunga dan pelaminan yang meriah oleh warna-warna yang mencolok. Sebelumnya, upacara mapasili diawali dengan membacakan doa-doa yang diakhiri oleh surat Al-Fatihah oleh seseorang ustazah. Bunyi tabuhan dari kuningan yang dipegang oleh seorang bocah laki-laki mengiringi terus upacara ini. Kemudian, upacara ini dipimpin oleh seorang dukun. Ia mengambil tempat pembakaran dupa dan diputar-putarkan di atas kepala sang ibu. Asap dupa yang keluar diusap-usapkan di rambut calon ibu tersebut. Perbuatan ini memberi makna untuk mengusir roh-roh jahat yang bisa mengganggu kelahiran bayi. Menurut kepercayaan mereka, roh jahat itu terbang bersama asap dupa.
Maaf Ibu, share screen-nya macet. Oh ya. Analisis. Acara yang dipimpin oleh dukun dan melakukan pembakaran dupa, yang dupanya diputar-putarkan di atas kepala. Ini memiliki dampak negatif, terutama penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Sifat dari asap dupa ditemukan mutagenik, yang artinya bahwa asap dupa mempunyai zat kimia yang berfungsi mengolah materi genetik seperti DNA atau deoksiribonukleik asid, sehingga menyebabkan mutasi jika terhirup akan terperangkap dalam paru-paru dan memicu munculnya sel kanker. Asap dupa mengandung banyak zat mutagenik, genoksik dan sitotoksik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, calon ibu diperciki air dengan menggunakan beberapa helai daun ke bagian tubuh tertentu, mulai dari atas kepala, bahu, lalu turun ke perut. Bahu menyimbolkan agar anak punya tanggung jawab yang besar dalam kehidupannya. Demikian pula tata cara percikan air dari atas kepala turun ke perut, tak lain agar anaknya bisa meluncur seperti air, mudah dilahirkan dan kehidupannya lancar bagai air. Calon ibu mengenakan pakaian adat yang berwarna merah. Dilanjutkan dengan upacara makarawa babua yang berarti memegang atau mengelus perut. Pernik-pernik pelengkapan upacara ini lebih meriah lagi, ditambah lagi dengan beraneka macam panganan yang masing-masing memiliki simbol tertentu. Calon ibu yang telah berganti pakaian adat bone berwarna merah ditidurkan di tempat pelaminan. Sang dukun akan mengelus perut calon ibu tersebut dan membacakan doa. Selanjutnya, daun sirih yang ditaburi beras diletakkan di kaki, perut, kening kepala calon ibu, dimasukkan agar pikiran ibu tetap tenang, tidak stres. Diletakkan di bagian kaki sebagai harapan agar melangkahnya kakinya yang benar. Sementara beras sebagai perlambang agar anak tak kekurangan pangan. Seekor ayam jago sengaja diletakkan di bawah kaki calon ibu. Bila ternyata ayam tersebut malas mematuk beras, menurut mereka ini pertanda anak yang akan lahir perempuan. Analisis. Daun sirih yang ditaburi beras dan diletakkan di bagian kaki, perut, kening, kepala calon ibu dimasukkan pikiran ibu tetap tenang dan tidak stres. Ini memiliki dampak positif karena dengan aroma daun sirih memiliki aroma terapi yang dapat menenangkan pikiran. Tahap akhir upacara 7 bulan bone ini adalah suap-suapan yang dilakukan oleh dukun. Pasangan tersebut sebagai calon bapak dan ibu, dan orang tua keduanya. Acara ditutup dengan rebutan hiasan anyaman berbentuk ikan dan berisi telur bagi ibu-ibu yang memiliki anak gadis atau yang sudah menikah. Ini sebagai perlambang agar anak-anaknya segera mendapat jodoh yang baik dan nantinya melahirkan dengan mudah. 2. Makanan pantangan bagi ibu hamil menurut masyarakat Bugis. Makanan pantangan adalah bahan makanan yang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil dalam masyarakat karena alasan-alasan yang bersifat budaya. Ibu berpantang makan karena sedang mengalami keadaan khusus, yaitu kehamilan, dan karena dalam kebudayaan setempat terdapat suatu kepercayaan tertentu terhadap bahan makanan tersebut. Kepercayaan ini diajarkan secara turun-temurun dan cenderung ditaati walaupun individu yang menjalankannya mungkin tidak terlalu paham atau yakin akan rasional dari alasan-alasan memantang makanan yang bersangkutan dan sekedar mematuhi tradisi setempat. Ragam makanan yang menurut masyarakat Sulawesi adalah pantangan bagi ibu hamil.
adalah makanan golongan cumi. Cumi-cumi pertama itu dalam juga kaitan dengan proses kelahiran yang boleh dilahir. Suaranya kecil. Salinan dengan makanan pertama makanan golongan cumi. Sebab cumi-cumi berjalan maju mundur dikaitkan dengan proses melahirkan yang sulit dipinggir. Jadi akan menyulitkan salinan dengan maju mundur pada saat proses kelahiran. Selain itu, gurita dan kepiting menjadi pangan sebab gula bersifat lemah dikaitkan dengan bayi juga akan akhirnya gurita. Sedangkan kepiting karena dikhawatirkan nakal, suka menggigit jika besar, dan ia akan lemah tak bertulang lahir. Analisisnya, hewan laut seperti cumi-cumi, gurita, dan kepiting justru sangat dianjurkan mengandung protein tinggi dan asam omega 3 yang baik untuk kesehatan janin. Tetapi yang perlu diingat, cara memasaknya harus matang dan jangan mengkonsumsi makanan secara mentah atau setengah matang. Hewan laut yang dimasak setengah matang dikhawatirkan masih terdapat merkuri di dalamnya yang dapat membahayakan kesehatan janin. Selain itu, mengkonsumsi harus dibatasi dan tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi hewan laut lebih dari 6 ons setiap minggunya. Yang kedua adalah daging, karena dikhawatirkan ibu akan kesulitan melahirkan jika bayinya terlalu berat. Jenisnya, daging kaya akan kandungan protein dan nutrisi penting lainnya. Protein terdapat dalam daging sapi diperlukan oleh dua hal, yaitu besi. Besi diperlukan untuk membantu membentuk sel merah serta menjaga fluid berjalan normal. Jika asupan besi kurang, dikhawatirkan bisa menyebabkan gejala anemia pada ibu hamil. Jika hal ini terjadi, maka berisiko terhadap perkembangan janin di dalam kandungan rentan terserang infeksi penyakit. Ikan pari, karena memiliki tulang lembut dipercayai akan menyebabkan bayi memiliki bertulang lembut pula. Analisis pantangan ini memiliki dampak positif karena makanan ini dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan seperti aborsi dan pendarahan, serta meningkatkan resiko bayi terlahir cacat. Makanan golongan nabati, mangga macan, durian, nanas, nangka. Karena makanan ini dianggap bersifat panas, dikaitkan dengan keyakinan dikotomi panas-dingin. Ibu hamil dianggap dalam kondisi dingin sehingga tidak boleh makan makanan yang sifatnya panas, sebab dapat menyebabkan guguran kandungan pada umur kehamilan muda. Analisis positif karena buah seperti durian mengandung asam arachidona dan alkohol yang mampu merangsang kontraksi yang mengakibatkan keguguran pada awal kehamilan dan kelahiran prematur pada kehamilan trimester akhir. Sayur rebung, karena dikhawatirkan akan menyebabkan anak memiliki banyak bulu atau rambut jika lahir. Pisang kembar, karena dianggap anak juga akan kembar jika lahir. Analisis negatif, karena rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan asam amino yang amat penting diperlukan oleh tubuh. Negatif, karena tidak ada hubungannya dengan terjadinya anak kembar. Pisang mengandung asam folat untuk perkembangan saraf dan otak serta sumsum tulang belakang. Mengandung zat besi untuk membantu meningkatkan perkembangan sel sistem saraf pusat dan janin.
Silakan lanjut. Daun kelor. Karena mengandung getah yang pedas yang akan menyebabkan rasa sakit dalam proses kelahiran dikenal dengan sebutan getah kelor. Juga karena daun kelor yang berakar diasosiasikan dengan ari-ari bayi yang juga akan berakar. Analisis negatif karena daun kelor mengandung banyak nutrisi yang membantu memenuhi kebutuhan gizi setiap hari. Daun kelor memiliki 7 kali kandungan vitamin C pada jeruk, 4 kali kandungan vitamin A pada wortel, 2 kali kandungan protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Nangka muda. Karena nangka muda juga memiliki getah yang akan menyebabkan rasa sakit dalam proses kelahiran. Kelapa muda karena dapat mengakibatkan keguguran. Analisis, nangka memiliki kandungan nutrisi dan manfaat yang dibutuhkan ibu hamil dan janin di dalamnya. Kandungan vitamin A pada buah nangka penting untuk perkembangan janin, terutama pembentukan organ penglihatan. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan, akan membuat perut kembung, panas, dan menghambat proses pencernaan. Analisis, air kelapa muda tidak memiliki pengaruh buruk untuk ibu hamil maupun janinnya. Sebaliknya, air kelapa muda memiliki banyak manfaat untuk kehamilan, terutama untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada ibu hamil. Pepaya muda karena dapat menyebabkan gatal-gatal pada ibu hamil dan bayi yang ada di dalam kandungan. Analisis, pepaya yang masih mentah mengandung pepsin yang terkandung dalam getah yang dapat menyebabkan kontraksi dan menyebabkan keguguran. Terong karena dapat juga mengakibatkan gatal-gatal pada ibu dan bayinya. Terong untuk ibu hamil memiliki manfaat sebagai antioksidan, meningkatkan sistem imun ibu hamil, menurunkan tekanan darah tinggi, kaya kandungan fosfor dan magnesium, dan mencegah kerusakan otak janin karena mengandung asam folat. Tebu karena akan menyebabkan rasa sakit karena ibu akan mengeluarkan banyak air mendahului proses kelahiran, diasosiasikan dengan tebu yang juga mengandung banyak air. Analisis, tebu mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Air tebu kaya akan zat besi dan vitamin A, C, B1, B2, B3, B6, dan B6. Air tebu juga memiliki kandungan fitonutrien, antioksidan, dan protein, dan serta serat larut yang tinggi. Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya Setiani Dana Utami, nomor absen 1, mau bertanya. Tadi kan di dalam PPT disebutkan kalau yang tabuhan itu diiringi oleh seorang bocah laki-laki. Nah, apabila iringan tersebut tidak dipegang oleh seorang bocah laki-laki, apakah akan merubah makna dari upacara tersebut? Terima kasih. Saya melatih dan 3. Kan tadi disebutkan beberapa makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Padahal dalam medis itu makanan tersebut itu baik untuk dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, bagaimana cara kita itu untuk meyakinkan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan tersebut? Terima kasih. Saya mau bertanya. Saya Sofia, absen 48. Kan ada tahapan dari tradisi tersebut seperti yang dupa tadi. Itu tuh nanti itu tuh tanggapan dari pemerintah atau dinas kesehatan setempat mengenai tradisi asap itu kan berbahaya buat ibu dan bayinya. Itu ada tanggapan tidak dari pemerintah dan dinas kesehatan setempat? Terima kasih.
Saya Ya. izin. Nama saya Karimatul, absen 40. Tadi dijelaskan bahwa calon ibu memakai pakaian adat Bone berwarna merah. Apakah ada simbol tertentu ataukah boleh menggunakan pakaian adat yang tidak berwarna merah? Terima kasih. Saya Fitri Aulia Solihah, absen 15. Tadi kan dijelaskan pada slide 6, calon ibu diperciki dengan menggunakan beberapa helai daun ke bagian tubuh tertentu. Apakah ada ketentuan jenis daunnya? Terima kasih. Saya Farida, absen 9. Mau bertanya, dalam PPT tersebut tadi disebutkan ada makanan larangan bagi ibu hamil menurut masyarakat Bugis. Nah, kalau misalkan ibu hamil itu nyidam salah satu makanan tersebut, bagaimana kita sebagai bidan memberikan saran pada ibu hamilnya? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya nomor 13. Saya Riasa. Ya, satu-satu nomor 13 dulu. Menurut kalian, dampak yang terjadi dari upacara tersebut bagi ibu dan bayinya, jelaskan. Terima kasih. Lanjut, yang satunya tadi? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak. Pada pemaparan PPT tadi kan dijelaskan bahwa daging merupakan salah satu makanan pantangan bagi ibu hamil. Nah, bagi ibu hamil karena daging dapat membuat bayi nantinya terlalu sehat dan susah lahir. Saya Riasa Alfiana, absen 10. Dan mengapa hal tersebut menjadi pantangan padahal makan daging itu kan baik dan sehat gitu Bu. Kenapa menjadi pantangan begitu? Terima kasih. Ya, lanjut. Satu lagi terakhir ya. Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Sudah? Nggak ada yang nggak jadi tanya tadi? Hello, Spada. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, silakan pada kelompok untuk menjawab pertanyaan masing-masing. Hold on, stress to giving us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia tentang tanggapan pemerintah. Sampai saat ini tidak ada tanggapan yang berlebihan oleh pemerintah, karena Mapasili ini merupakan wujud pelestarian budaya yang masih dijaga oleh para bisu, contohnya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Menurut camat setempat, kegiatan ini sudah masuk program unggulan pemerintah Kabupaten Pangkep, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pemerintah, sehingga khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan para pemangku kepentingan fokus mengembangkan dan melestarikan budaya Mapasili. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Setianing Diana. Jadi tanya apa terdapat tabungan yang dibuat seorang laki lalu hubungan dengan
Mbak Esther, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Suaranya putus-putus, Mbak. Ini sudah jelas, Bu. Nah, ya udah. Silakan, diulangi. Nah, tadi Ya, ini kayaknya kendala sinyal ya. Mbak Diana laki-laki memegang tabuhan kuningan. Untuk Mbak Esther mungkin bisa menjawab di chat ya. Karena suaranya hilang timbul. Suaranya hilang timbul. Tidak. Mbak Esther dengar saya? Bisa dijawab di chat ya. Suaranya hilang timbul. Yuk lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, izin menjawab. Pertanyaan, mengapa calon ibu memakai baju berwarna merah dan apakah boleh jika memakai warna lain? Baju warna merah itu merupakan simbol dari kebahagiaan dan keramaian. Dan apakah boleh jika warna lain? Biasanya masyarakat itu jika melakukan suatu tradisi itu turun-temurun. Dan jika leluhurnya atau dari yang dulu itu memakai warna merah, biasanya diusahakan itu tetap warna merah. Yuk, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjawab pertanyaan dari Tri Aulia. Pertanyaan pada slide ke-6, calon ibu diperciki dengan menggunakan beberapa helai daun ke bagian tubuh tertentu. Apakah ada ketentuan jenis daunnya? Daun yang digunakan adalah daun sirih, daun pandan wangi 4 lembar, dan bunga 7 macam, dan 4 daun pasili. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya. Silakan yang mau menjawab. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan dari Farida tentang bagaimana kalau ibu hamil itu ngidam makanan dan sebagai bidan kita memberikan saran apa kepada ibu hamil itu. Jawabannya, caranya dengan memberikan penyuluhan bahwa makanan itu salah satu pantangan makanan yang harus ditinggal. Tapi kita juga menjelaskan akan manfaat dan kandungan nutrisi makanan tersebut. Nah, kalau masalah ingin melanjutkan melaksanakan ngidam itu, kita balikan lagi kepada si ibu hamil. Karena itu merupakan pantangan adat budaya sana. Jadi apabila ada akibat dari nenek moyang sana, itu akan dihadapi oleh ibu hamil dan keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Silakan kalau yang masih ada pertanyaan. Izin menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan mengapa daging dijadikan pantangan jika bayinya terlalu sehat? Mungkin jika bayinya terlalu sehat itu dalam artian bayinya mungkin terlalu besar. Jika terlalu besar akan kesulitan dalam proses melahirkan. Tapi dalam analisis, mengkonsumsi daging itu dianjurkan, tetapi tetap seimbang karena daging kaya akan kandungan zat besi, protein, zinc,
dan nutrisi penting lainnya. Jadi tetap disarankan untuk dikonsumsi ya. 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 Terus lanjut. Masih ada yang belum terjawab? Sudah? Dampaknya tadi belum, Bu. Oh iya, silakan. Dampak apa tadi? Dampak apa yang belum terjawab? Dampak acara. Iya, Bu. Ya, silakan. Dampak acara. Ada nggak sih dampaknya? Yang perlu diperhatikan, langsung saya cut aja ya, biar cepat. Kita udah jam 9. Kita yang perlu diperhatikan adalah, tadi saya lihat di slide itu ada yang ibu menaiki tangga ya? Benar nggak? Benar, Iya, Bu. Ya, harus diperhatikan kalau Pak Ibu ini kan ibunya ibu hamil. Kalau menaiki tangga berarti harus hati-hati. Artinya, nah ini salah satu acara atau salah satu step dalam acara tersebut yang cukup berisiko pada ibu hamil. Dipastikan harus seperti apa tangganya, lantainya, atau cara naiknya, atau perlu dibimbing atau seperti apa. Itu yang perlu saya lihat tadi. Kemudian dari adat ini, mana tadi Sulawesi ya? Ini sepertinya banyak makanan-makanan yang dipantang, yang pantangan sama ibu hamil. Sebetulnya kalau buat ibu hamil itu ada nggak sih pantangan makanan? Ada nggak pantangan makanan buat ibu hamil? Ada nggak? Yang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil ada nggak? Nanas muda, Bu. Nanas muda? Nanas muda kan enak, seger. Semuanya boleh, Bu, asal tidak berlebihan. Semuanya boleh, asal tidak berlebihan. Terus, berarti benar-benar semua boleh? Tidak ada pantangan buat ibu hamil? Ada nggak? Nanti Mbak Bidan kalau ditanya sama orang harus bisa menjawab loh. Mbak Bidan, saya hamil. Yang nggak boleh pantangan buat makanan saya apa, Mbak? Telur setengah matang, Bu. Telur setengah matang, nanas muda, apalagi? Ikan yang mengandung merkuri. Taunya gimana ikan yang mengandung merkuri? Dicek, Bu. Ikannya. Emangnya kamu ngecek itu? Saya aja nggak pernah ngecek, beli di pasar langsung aja digoreng. Gimana caranya? Ada merkuri atau enggak? Oke wes, tambah satu ikan yang mengandung merkuri. Apalagi? Hati hewan, Bu. Durian, Bu. Durian. Durian. Aduh, enak-enak kabeh durian, nggak boleh. Apalagi? Ada 4 Hati ya. hewan. Hati hewan, hewan apa? Hewan apa yang nggak boleh? Ayam? Hati ayam boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini beneran loh. Ini seandainya saya pasienmu loh. Hati ayam boleh nggak, Mbak? Boleh. Hati sapi boleh nggak, Mbak? Boleh. Boleh. Terus hati apa yang nggak boleh? Hati kambing. Kalau di sate kambing itu saya paling suka sama hati kambing. Hati kambing boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Itu makanan paling enak sedunia kalau buat saya. Apa yang nggak boleh? Cepetan. Darah tinggi mungkin, Bu. Oh. Darah tinggi. Darah tinggi. Masa sih darah tinggi? Oke wes, hati ayam. Apa mana yang nggak boleh? Kafein. Hah? Kafein. Kafein itu apa sih? Kopi. Kopi. Oke, kopi. Terus apa lagi? Yang kamu tahu aja dulu, yang kamu tahu. Alkohol. Setengah matang. Terus setengah matang udah tadi. Alkohol, Bu. Oke, sebentar. Kalau alkohol itu
tidak boleh buat siapa? Buat kita boleh nggak? Enggak. Buat anak kecil boleh nggak? Boleh semua. Nggak boleh semua, berarti tidak spesifik. Tidak spesifik ya. Pertanyaannya adalah, kalau saya hamil, saya nggak boleh makan apa, Mbak? Tape. Hah? Tape. Apa, Mbak? Apa? Tape. Tape. Oh, Tape. Oh, tape. Kenapa tape nggak boleh? Itu juga makanan yang paling enak sedunia buat saya. Ada rakinya. Ada Panas, raginya. Bu. Panas. Pepaya, Bu. Pepaya. Nah, gimana malah pepaya? Gula yang terlalu berlebihan. Ya, gini ya, Mbak ya. Saji. Makanan cepat saji ya. Kalau kepepet ya nggak apa-apa sekali-kali. Ya. Untuk makanan yang tadi kan kalau di mana yang Sulawesi itu kan sudah ada masing-masing ya, ada protein, ada sayuran, ada buah, sudah bagus, sudah diidentifikasi masing-masing. Sebenarnya begini, dari sekian banyak itu, kalau menurut saya itu tidak ada pantangan. Yang pantangan adalah kalau berlebihan. Satu ya, jadi kalau misalnya ibu hamil boleh nggak sih makan nangka? Ya boleh. Masa nangka satu ini loh, satu biji, bukan satu buah nangka yang besar, bukan satu biji til. Itu apa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau makan duren, dia sukanya duren. Boleh. Kalau kebetulan duren memang tidak makan duren. Duren hanya sedikit satu tombo pengin kalau bahasa Jawanya ya, tombo pengin. Duren yang dimasukkan ke dalam es dawet itu kan nggak seberapa ya, nggak banyak ya. Boleh nggak? Iya. Boleh. Terus tape kalau hanya 1 sendok boleh nggak? Boleh. Apalagi tadi yang nggak boleh? Hati. Bu. Hati. Wah, itu makanan paling enak juga itu. Hati itu mengandung apa sih? Vitamin. Ayo, vitamin. Protein. Ada proteinnya, terus ada apa lagi? Fe-nya ya. Zat besi. Iya, ada zat besinya, ada Fe-nya. Jadi boleh, apalagi hati sapi, hati daging kambing yang disate itu luar biasa enak. Ya. Iya, Jadi Bu. boleh ya kalau hanya satu sunduk tahu ya, satu tusuk itu masih boleh. Tempe itu boleh, tapi kalau kamu kalau ibu hamil makan tempenya seberapa berlebihan ya jadi nggak boleh. Jadi semuanya itu boleh, asal tidak berlebihan. Daripada, apalagi tadi ada yang bilang, kalau seandainya ibunya mengidam makan ini. Misalnya, saya yang tidak pernah makan duren, karena saya nggak suka duren, tiba-tiba waktu saya hamil, saya pengen duren. Terus kamu bilang, oh jangan. Nah, orang yang sedang mengidam itu artinya apa ya? Menginginkan sesuatu ya, yang kadang-kala tidak logis kalau untuk kita. Tapi dia mengidam itu artinya kan pengen bener-bener ya. Terus dilarang, itu rasanya gimana? Nggak enak. Rasanya kan sedih ya. Loh, kok nggak boleh? Padahal aku pengen banget, saya pengen bu sedikit aja, masa nggak boleh? Nah, bahayanya apa? Sebetulnya itu bukan bahaya, tapi Nanti bayinya ngetes nggak bisa. ngetes itu nggak ada hubungannya ya. Yang jelas ibunya kalau nggak boleh, itu psikologis. Iya, jadi kepikiran. Yang namanya ibu hamil, nanti kamu akan belajar di Askep Ibu Hamil, psikologi atau perubahan psikologi pada masa kehamilan. Di trimester 1, 2, 3 itu terjadi perubahan psikologi. Yang pertama jelas tentang misalnya dia mungkin ada fase denial dulu. Oh, saya kok ternyata hamil sekarang misalnya. Atau yang kedua nanti ada fase sudah bisa menerima. Ada fase dia tidak percaya diri karena dia sudah mulai ada perubahan bentuk fisiknya. Itu ada di Askep Ibu Hamil, perubahan psikologi pada Askep Ibu Hamil sehubungan dengan perubahan fisik dalam masa kehamilan. Jadi kalau untuk makanan itu semuanya boleh, yang penting tidak berlebihan, gitu ya.
Terus tadi ada yang bilang, Bu, kalau ada yang ngidam terus kalau nggak diturutin nanti jadi ngeces bayinya. Bayi ngeces itu bayi apa toh? Bayi yang ngeces itu bayi yang ngeces itu bayi yang seperti apa? Bayi itu kalau ngeces itu biasanya umur berapa? Dekat tumbuh gigi biasanya, Bu. Iya, betul. Pada saat mau tumbuh gigi, biasanya mau ngeces. Ngeces itu karena apa? Kalau pada saat tumbuh gigi, mau tumbuh gigi, itu kan gusinya itu kan mengalami peradangan ya, kita sebut radang karena dia didorong atau didesak oleh akar gigi, buah gigi yang mau keluar, sehingga itu rasanya tidak nyaman, rasanya sakit, mungkin panas, nyeri. Otomatis mulut bayi itu akan membuka. Nah, kalau mulut bayi membuka, otomatis ya pasti air liurnya menetes, jadi ngeces. Tuh. Terus kemudian kalau umur 3 bulan, 4 bulan, kalau dia sudah mulai memasukkan barang ke mulut, atau 4 bulanan itu dia biasanya sudah mau memasukkan barang ke mulut. Kadang juga ngeces, ya karena belum bisa mengontrol. Nggak seperti kita. Atau sama aja deh kalau kamu tidur kecapean tuh sambil mengowoh, tahu mengowoh? Akhirnya jadi ngiler juga kan? Ya karena itu di luar kendali. Bayi juga sama. Jadi nggak ada hubungannya ya kalau mengidam kemudian tidak dituruti, bayinya jadi ngetes. Oke, yang perlu diperhatikan adalah pada kegiatan atau acara-acara seperti ini, yang harus Anda perhatikan adalah keselamatan ibu dan bayinya. Seperti tadi ada naik tangga, otomatis itu harus diperhatikan seperti apa keamanannya. Kemudian kalau misalnya ada penggunaan bahan-bahan, tadi ada bahan makanan, kayaknya sih yang dipresentasikan nggak ada masalah ya, paling hanya nasi, ada buah, ada sayur itu nggak masalah. Anda lihat komposisinya apa, ada yang bermasalah atau tidak, ada yang membahayakan untuk ibu dan janin atau tidak. Kemudian waktu, tadi kan waktunya kelihatannya sih pagi semua ya, bisa dilaksanakan pagi. Seperti yang siraman itu tadi pagi acaranya nggak masalah, tapi kalau malam berarti harus seperti apa kegiatannya. Terus kita sebagai bidan kalau menemukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat atau bahkan merugikan bagi kesehatan ibu dan anak, harus seperti apa langkahnya? Tadi sepertinya ada yang tanya. Harus seperti apa langkahnya? Satu, mungkin kita bisa pendekatan dengan siapa sih kalau yang di daerah itu yang terdekat, yang paling berkuasa. Misalnya Pak RT, Bu RT, kemudian ketua adatnya, kemudian orang tua atau yang dituakan di situ. Nah, kita harus pendekatan ke situ. Jadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kamu yang tiba-tiba, ini misalnya siapa ini? Sinta Anjani, tiba-tiba kamu plung ditugaskan di Bali. Kamu masih usia D3 misalnya, lulus D3 langsung plung diceburkan di Bali, di pelosok paling pelosok-pelosoknya. Masih single, umur masih 20-an, masih kinyis-kinyis, belum menikah, tiba-tiba kamu mau mendobrak suatu kegiatan keagamaan, itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Suatu hal yang tidak mungkin. Mbak Sinta Anjani harus ada pendekatan ke RT, Pak RT, atau mungkin kalau di sana namanya apa ya, pecalang atau apa gitu kalau Bali itu. Jadi ada harus pendekatan dengan bukader, kalau ada bukadernya, harus ada pendekatan dengan tetuanya. Jadi pelajari budaya di sana, di tempat kita bekerja, kemudian kita analisis. Oh, kalau ini nggak masalah. Oh, ini kok kayaknya kurang bermanfaat ya. Oh, ini merugikan ya. Nah, kamu identifikasi. Dalam kegiatan-kegiatan budaya-budaya itu kamu identifikasi mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang bahkan merugikan, diidentifikasi, kemudian bisa dikomunikasikan ke pihak-pihak yang tadi saya sebutkan. Ya memang itu butuh waktu ya, karena yang namanya kita pendatang pasti butuh waktu untuk pendekatan terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu perubahan perilaku pada ibu, perubahan perilaku pada masyarakat sekitar di mana tempat kita bekerja.
Jadi kita di sini tidak bisa bekerja sendiri. Kalau di komunitas, kalau di masyarakat, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menggandeng atau kita harus berkoordinasi, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Apalagi kita pendatang. Oke, untuk hari ini sepertinya sudah cukup. Slide-nya sudah bagus, isinya sudah cukup lengkap. Kemudian teman-teman juga sudah aktif ya, banyak yang bertanya, tapi nanti untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya harus lebih spesifik kayak yang tadi saya sebutkan, ada nggak sih yang bermanfaat, ada nggak sih pengaruhnya, terus apa peran bidan, nah, ke arah situ, karena kita mau membicarakannya tentang itu. Tapi kalau boleh sih bertanya, daunnya yang digunakan daun apa, apakah harus laki-laki, anak laki-laki, oke lah, tapi itu tidak belum ke arah konten, ya, konten ke pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kita arahnya ke kesehatan ibu dan anak. Gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Nanti selanjutnya silakan menghubungi ke saya atau tim yang lain. Berarti hari ini off ya, langsung pindah ke international conference ya. Nggak ada pelajaran lagi, nggak ada kuliah lagi. Iya, siang ada, Bu. Nanti siang, Bu. Siang, oke. Ya. Nanti, ya. Oke. Berarti saya akhiri. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa nanti dikirim ya ke saya untuk penilaian. Iya, Bu. Penilaian masing-masing kelompok. Terima kasih untuk hari ini. Diskusinya sudah cukup bagus, sudah aktif, teman-teman aktif semua walaupun secara online ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Jangan lupa makan makanan bergizi, kemudian olahraga ringan kalau di rumah. Jangan tidur terus ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Videonya di on Terima dulu kasih ya. ya, Bu. Videonya di on dulu. Saya mau buat Ya, Bu. Tuh, ini nomor 1 mana nih? Setyaning Diana. Fitri mana? Fitri Aulia. Siska. Fitri Aulia nggak ada. Fitri mana? Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Bu Fitri ada, Bu. Ada, ya. Fitri ada. 1, 2, 3. 1, Salma, oh sudah muncul. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Ya, sudah di rumah semua ya. Tadi ada yang di jalan kayaknya. Siapa tadi? Sarola atau siapa? Kalau bisa sih kalau pas jam kuliah di rumah ya. Jangan di jalan lah. Karena kalau yang namanya di jalan tuh ya di jalan. Mana bisa kuliah. Ya, yang di kamar aja belum tentu bisa kuliah ya nggak sih? Atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai celana pendek juga saya nggak tahu. Tahu banget. Oke gitu ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iki aktif kabeh le. Urung teko pun dosene Bu langsung do muncul dhewe-dhewe. Kok SMA 1 Kebumen, rata-rata SMA 1 kan. SMA 1 Purworejo ya ono. Tapi kan ku ya bocah-bocah zonasi, bocah-bocah tahun sebelumku. Kan sing ditompone seleksi. Ya seleksi kan Iman? Nah, iya, nek ora diseleksi anggar anu tompo kepriwe bisa. Hold on, stress to giving us. Liatin Bu, bagus nggak Bu?